Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Nia Anita, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 952025F05 dengan LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik mengajar di SDN Karya Mukti 2, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, tepatnya di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya. Kalau udah hadir, siap untuk belajar bersama Ibu? Siap. Kalau udah siap, duduk yang rapi. Ya, alat tulisnya udah siap? Kalau udah siap semua, ya sebelum belajar, marilah kita berdoa ya, pimpin sama ketua kelas, Ferdi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, berdiri semua ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tolong dioprek. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya, sebelum ke pembelajaran lebih lanjut, kali ini kita akan
mempelajari materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya pada mata pelajaran IPAS kelas 4 ya, semester 1. Nah, sebelum ke pembelajaran lebih jelasnya, di sini Ibu ingin tahu siapa yang suka makan buah-buahan? Aku. Buah apa aja yang kalian makan coba? Anggur, mangga, melon, pepaya, stroberi. Ya. Buah itu berasal dari mana coba? Pohon. Pohon itu adalah tumbuhan. Nah, bagian mana buah itu berada di tumbuhan? Berada di mana? Di bagian atas. Iya. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjutnya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah melalui tayangan video, peserta didik dapat meningkatkan pemahaman bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan LKPD, peserta didik dapat menganalisis bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya dengan terstruktur. Nah, yang ketiga, melalui proyek map mapping, peserta didik dapat menyimpulkan bagian tumbuh-tumbuhan serta fungsinya dengan benar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran nanti selanjutnya ya. Untuk menyemangati semuanya ya, kita ice breaking dulu. Ya. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Coba kita praktekkan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Iya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tayangan video pembelajaran tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Nanti kalian simak baik-baik, perhatikan dan perlu dicatat hal-hal yang pentingnya di buku tulis kalian. Pas nanti evaluasi kalian sudah memahami apa yang telah kalian pelajari. Siap? Siap. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut
adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, tadi telah mendengarkan video pembelajaran tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang melakukan fotosintesis. Ya. Nah, untuk tujuannya ini memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan ini memiliki fungsi bagi manusia. Yang pertama apa? Sumber obat-obatan dan bahan. Terus penghasil oksigen. Apalagi? Sumber makanan. Ya, menjaga kualitas tanah. Terus sumber makanan. Ya, menjaga siklus air dan mengurangi polusi udara. Nah, di sini ada bagian-bagian tubuh tumbuhan. Coba lihat di sini ada media papan tempel cerdas ya. Nah, ini bagian bawah itu bagian apa namanya? Akar. Terus udah akar? Yang atas batang. Terus apa lagi? Daun. Terus buah, bunga. Ya, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Seperti kita manusia yang memiliki bagian-bagian dan fungsi peranannya itu sendiri. Ya, manusia itu ada tangan, terus kaki, kepala, mulut. Ya, manusia punya bagiannya. Tumbuhan juga seperti itu, ya. Nah, di sini ada tanaman yang ada di dalam pot. Coba lihat di sini. Ada bagian apa saja di dalam pot ini tumbuhannya? Daun, ya, batang, akar,
akar. Ya, ini dikatakan tumbuhan karena dia memiliki semua bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Nah, ini tumbuhan ini sehat ya karena dia berdiri tegak. Nah, tumbuh dengan sendirinya. Nah, memiliki akar yang berada di dalam tanah. Nanti kita bahas fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya ada daun. Kalian tahu daun itu warnanya apa? Hijau. Nah, tumbuhan ini memiliki daun yang berbentuk lembaran dan tumbuhan dan bercabang batang. Daun berfungsi untuk apa ini? Untuk berfotosintesis. Nah, bunga. Nah, bunga itu biasanya dia menarik untuk semua makhluk hidup ya. Nah, bunga ini warnanya mencolok, warna-warni ya. Ada tumbuhan tanamannya yang indah dan merkah. Nah, di sini fungsi dari bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan serta proses pembuahan bunga membentuk biji menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ada buah. Apa buah? Yang tadi kalian makan itu adalah buah ya, seperti pepaya, apalagi mangga, terus apel, anggur. Nah, ini buah. Buah itu fungsinya sebagai apa? Cadangan makanan. Nah, ini yang membungkus, melindungi biji. Nah, perkembangbiakan lanjutan dari bunga. Selanjutnya ada batang. Nah, batang di sini warnanya rata-rata apa ya? Coklat. Nah, batang warnanya coklat. Ini bertumbuh pada tumbuhan yang lain. Jadi fungsinya untuk menopang tumbuhan pada bagian-bagian yang lain. Jadi tumbuhan bisa tegak karena batang ya. Nah, selanjutnya ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di mana? Di dalam tanah. Nah, akar itu tempat masuknya air. Nah, air dan menahan berdirinya tumbuhan. Jadi yang menyerap air dan mineral itu adalah bagian apa? Akar. Nah, selanjutnya ada biji. Biji itu berada di mana? Biji di dalam. Iya, biji itu adalah alat perkembangbiakan tumbuhan yang akan menjadi calon tumbuhan yang baru dan menjadi individu tanaman yang utuh ya, biji. Nah, untuk lebih semangatnya, jangan tegang ya. Kita ice breaking dulu, nyanyi ya. Siap? Siap. Ya. Nah, ya. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, terus kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Iya, tepuk tangan ya, semangat. Ya, untuk selanjutnya di sini, bentar. Ya, tadi kan telah membahas tentang tumbuhan. Ya, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak apa yang telah Ibu sampaikan dari materi tentang bagian-bagian tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Akila. Mengapa daun itu hijau? Ya, mengapa daun itu hijau? Ya, tadi daun adalah selembaran yang berbentuk lembaran, dia yang memiliki zat klorofil. Zat klorofil itu apa? Yaitu zat hijau daun pada tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu ada
bagian daunnya itu yang berwarna hijau. Nah, udah paham? Paham. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Ya Bu, Ya, jika tidak Hafid. jika tidak ada akar, apakah tumbuhan akan tumbuh? Ya, jika tidak ada akar, apakah tumbuhan akan tumbuh? Ada yang mau dijawab gak dari kalian? Ayo, mengapa ada akar? Apakah bakal tumbuh nggak? Nah, tadi akar itu berada di mana? Berada di bagian tanah, ya, di dalam tanah tertanam. Nah, akar itu adalah organ pada tumbuhan yang sangat penting, ya, karena dia memiliki fungsi bagi tumbuhan yang lain. Nah, fungsi dari akar itu adalah menyerap air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sehingga jika akarnya mati, maka tumbuhan akan mati atau layu, ya. Paham, Kafid? Ya. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan bagikan kelompok sesuai dengan yang telah kita lakukan asesmen diagnostik, ya, berkelompok. Satu kelompoknya itu 6 orang, ya. 6 orang, nanti kalian kerjakan kelompoknya sesuai dengan apa yang diperintahkan di LKPD yang telah Ibu buat. Nah, nanti kerjakan secara berkelompok. Nah, di saat berkelompok ada penilaian dari Ibu secara individu maupun secara berkelompok. Paham? Paham. Untuk itu coba merapat dan ini dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Nah, ini ya perintah. Ditulis di sini, ya. Ini, ya. Kalian tulis di sini tentang bagian-bagian tumbuhan. Ayo ditulis. Oh, yang ini sama yang kayak kemarin. Iya. Ditulis. Iya. Ini kan ada tadi di LKPD-nya adalah mengenal fungsi dan bagian tumbuhan. Kalian hubungkan, ini kerjakan di sini, ya, hubungkan gambar. Nanti ini bagian apa, fungsinya seperti apa, iya. Oke? Ya, sama fungsinya. Apa? Ya. Ya, untuk kelompok 3 dan 4, ya, ini warnai pohon atau tumbuhan, gambar dengan sesuai pada bagian-bagian yang telah ditentukan. Misalkan di sini warna buah, jadi harus berbeda, ya, antara warna di daun, warna di akar, dan warna di bunga. Ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Siapa yang belum paham? Ya. Ya, warnai. Boleh semuanya ikut mengerjakan, ya. Yang ini ditulis, nggak digambarkan? Ya, enggak, ini ditulis, ya. Terus dikasih fungsi, awas ketuker, ya, antara bagian dengan fungsinya. Kalau ketuker kan itu tidak tidak sesuai. Sama kayak gini. Ya, kelompok 2 itu tentang sama fungsi dan perannya. Menahan batang.
Ya, semuanya bekerja sama ya. Di sini ada mana? Iya, diwarna. Terus nanti dikasih bunga. Bunga itu fungsinya buat apa? Biji juga, daun, batang ya. Ya, ini kan misalkan buah-buah fungsinya tadi buat apa? Ya, ini juga boleh di ini. Ya, diisi ya. Itu fungsi dari tumbuhan. Nanti yang itu. Nanti setelah ini kan presentasi. Kelompok 2 paham? Paham. Iya. Nah, ini juga bisa ya dikasih fungsi dari daun apa, terus batang, akar, biji, buah, bunga ya. Iya, biji. Boleh di sini ini buah. Biasanya kalau biji itu berada di dalam buah itu sendiri ya. Jadi dia di dalam buah itu ada bijinya ya. Kalau bunga itu di luar dari bagian ya, bukan buah, bukan juga biji ya. Paham? Ya. Apa? Ya, akar bisa untuk memperkuat bagian-bagian dari bagian tumbuhan yang lainnya. Ya. Ya, ini bunga ya. Boleh diwarnai dengan yang kalian suka warna apa. Nanti fungsinya kan pasti berbeda. Awas ketuker ya antara fungsi dengan bagian-bagian yang lainnya. Ya, boleh. Itu hubungkan ya antara bagian yang lain dengan fungsi pada itu bunga sendiri. Pada tumbuhan, misalkan akar. Tadi fungsinya buat apa? Di sini ditarik ya. Ya, ini boleh diisi udah fungsi dari daun di sini. Nanti presentasinya yang itu ya. Nanti presentasi sesuai dengan kelompok, maju ke depan dan presentasikan. Ya, ya boleh. Nah, ini enggak, cuman kalian kasih bagian yang mana, ini dikasih nama bagiannya.
Nanti untuk fungsi itunya kan udah di sini di LKPD yang telah disediakan. Udah, ini kelompok 1? Udah. Ya. Kelompok 2 gimana? Bentar lagi. Iya. Udah paham ya, ini kan daun, batang, harus tahu bentuk daun seperti apa, terus batang bentuknya kan rata-rata warnanya coklat. Nah, terus buah itu biasanya kan warna-warni ya, buah mangga, terus apa apel kan warnanya hijau, kalau mangga warnanya kuning ya. Awas ketuker buah mangga dan buah apel. Iya. Iya, siapa yang suka makan ini? Sayur-sayuran. Iya. Sayur ya. Daun itu dari tumbuhan. Awas tertukar antara buah dan biji fungsinya ya. Rata-rata itu perbedaannya kalian belum paham, nanti kan dijelasin di sini mengenai terkait buah terus bijinya. Biasanya biji itu yang kecil-kecil ya. Buah itu kan bentuk dari biji. Udah ini? Ya, ini bagian akarnya udah belum? Udah semua. Udah. Tinggal nunggu aja, Bu. Iya. Ya. Boleh, itu udah ada diisi ya. Ya. Ada ya, batang itu warnanya hijau sesuai dengan tumbuhan pada tumbuhan itu sendiri ya. Udah kelompok 3? Udah. Mana lihat? Iya. Kelompok 2 udah?
Udah, Bu. Ya, kelompok 1 udah. Ya. Udah semuanya? Ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke presentasi kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti ke depan terus mempresentasikan, menampilkan hasil karya diskusinya. Nah, nanti tanggapan dari kelompok lain boleh ya. Paham? Ya, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Sekarang, Bu. Ya, boleh. Nanti ininya ya, sebentar dulu. Ya, so, ya langsung. Kamu dari Ya, ayo. Kelompok 1, tepuk tangan dong buat kelompok 1 biar tambah semangat. Ya. Nanti hasil karyanya kita tempel ya. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada Ya, apa aja? Ada apa? Ada akar, terus apa lagi? Ya, semangat dong ya. Ya. menyerap air dan mineral. Ya, terus? Wah, fungsi sebagai cadangan dan Ya, tangan melindungi biji. ya, Batang, fungsinya menampung tumbuhan dan mengalirkan air. ya, Dua, fungsinya alat perkembangbiakan tumbuhan dan penyerbukan. Dan kelima, ada daun. Fungsi daun adalah tempat membuat makanan dan fotosintesis. Dan terakhir, udah Bu. ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok 1 tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan? Apa aja? Ayo, siapa yang mau bertanya atau menanggapi? Oh, Bilkis ya. Boleh berdiri ya, boleh. Apa fungsi dari akar? Ya, fungsi dari akar apa? Kelompok 1. Akar adalah fungsinya menyerap air. Ya. Ya, betul ya. Akar adalah menyerap apa? Menyerap air dan mineral. Betul nggak? Akar adalah menyerap air dan mineral. Ya, Ibu pasang ya di papan tulis hasil karyanya. Ya, boleh duduk kembali. Ya, untuk kelompok 2. Siap maju ke depan? Ya, semangat ya. Tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Semangat. Ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, boleh Akila. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil berdiskusi kami di depan kelas. Di sini ada daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Daun berfungsi untuk proses fotosintesis atau cadangan air. Daun juga memiliki zat klorofil. Batang berfungsi untuk menegakkan bagian-bagian tumbuhan atau menopang. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah dan juga untuk memperkuat batang. Bunga berfungsi sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan dan juga untuk melindungi biji di dalam buah. Biji berfungsi untuk menghasilkan calon individu yang baru. Iya. Ada yang mau bertanya nggak dari kelompok 2? Ayo.
Siapa yang mau bertanya? Boleh? Ya, Bayu. Apa fungsi dari daun? Apa fungsi dari daun ya? Daun berfungsi untuk proses fotosintesis atau cadangan air. Daun juga memiliki zat klorofil. Iya, udah pas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2. Boleh duduk kembali. Ibu tempelkan hasilnya di depan kelas ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 yang maju, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, siapa yang mau menampilkan? Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di depan kelas. Ya. Ya, di sini ada daun. Daun tempat terjadinya fotosintesis guna terjadinya penyembuhan alat penganggakan tumbuhan. Biji sebagai bahan calon individu baru. Ya. Buah sebagai cadangan makanan melindungi biji. Batang menyangga tumbuhan menyangkut air dari akar ke dalam. Maka fungsinya menyerap air. Iya, ada yang mau bertanya nggak? Kafit, coba bertanya. Tadi udah ngacung. Hah? Ada? Selain air masih ada lagi. Iya, apa? Ada yang mau bertanya, Najwan? Fungsi akar, Bu. Fungsi dari akar apa katanya? Fungsi akar menyerap air dan mineral. Iya, menyerap air dan mineral. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tepuk tangan ya buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 maju ke depan. Ya. Kelompok 4 siap? Ya, so. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ada bunga. Fungsinya alat berkembang biakan. Daun. Ya. Terjadinya fotosintesis. Biji fungsinya sebagai calon individu baru. Akar menyerap air dan mineral. Buah sebagai cadangan makanan. Ada batang fungsinya menyangga tumbuh-tumbuhan. Iya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Ayo, kelompok 3. Kelompok 2. Ya, Akila. Apa fungsi dari bunga? Apa fungsi dari bunga? Alat perkembang biakan tumbuhan. Alat perkembang biakan tumbuhan. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Ibu tempel ya hasil karyanya. Boleh duduk lagi? Ya. Oke, ini hasil karya kalian selama diskusi secara berkelompok. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian berkelompoknya begitu semangat ya, antusias, terus kompak dan begitu termotivasi. Nah, untuk selanjutnya di sini akan Ibu bagikan soal evaluasi secara individu. Nanti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Siap? Ya. Jangan lupa dikasih nama. Nanti ini ada yang
Iya. Siapa yang belum kebagian? Diisi ya nama. Terus di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Iya. Boleh ya. Nanti ini kosong. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Oh, ada yang kurang ya? Ya. Ya, nama jangan lupa untuk penilaian nanti di bagian pengetahuan ya. Ada yang kurang paham dari pertanyaan yang Ibu kasih? Ya. Ya.
Ya. Udah. Ya. Bisa. Ya, iya. Kelompok 1 ya ini. Ya, tadi tentang soal evaluasi yang telah bagikan tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Tadi kan ada pertanyaan, jelaskan perbedaan antara apa? Nomor 1 itu tadi akar dan daun. Apa perbedaannya akar dan daun? Ayo, akar dan daun apa perbedaannya? Akar menyerap air dan mineral. Sedangkan daun, apa daun? Iya, berfotosintesis, cadangan makanan. Terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang bagian tumbuhan mana yang fungsi fungsi untuk membuat makanan. Bagian yang mana? Daun. Ya, daun dia fungsinya untuk membuat makanan. Jadi di dalam fotosintesis itu ada fungsi untuk membuat makanan pada tumbuhan itu sendiri. Terus yang ketiga apa tadi? Masih ingat gak? Nah, sebutkan di sini ada 3 bagian utama dalam tumbuhan. Apa? Akar, daun, dan akar, daun, batang. Nah, yang keempat apa? Yang keempat. Nah, yang keempat, mengapa daun sangat penting bagi tumbuhan? Karena daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan respirasi. Respirasi itu pernapasan pada tumbuhan, di mana dia mengeluarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terus fotosintesis itu untuk pembentukan, membuat makanan. Nah, sehingga tumbuhan itu bisa dimakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Nah, yang kelima di sini ada tentang apa? Bagian tumbuhan mana yang berfungsi menghasilkan calon tumbuhan baru? Biji berada di mana letaknya? Di dalam buah. Di dalam apa? Buah. Awas jangan tertukar ya antara bagian dan fungsi pada tumbuhan. Itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing ya. Nah, tadi yang telah Ibu jelaskan ya, di sini Ibu akan simpulkan apa. Nah, di situ kan ada ya tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, Ibu simpulkan di sini tentang materi dari yang telah kita pelajari, bahwa tumbuhan itu makhluk hidup yang memiliki bagian dan peran fungsinya masing-masing. Ya, ada bagian akar, bagian apa? Batang, bunga, daun, buah,
biji. Nah, di dalam bagian-bagian tersebut ada fungsinya masing-masing ya. Yang pertama adalah akar. Apa fungsinya? Buat menyerap air. Terus daun buat apa daun? Berfotosintesis. Terus apa lagi? Ada batang. Batang buat apa batang fungsinya? Menyangkong, menyangga apa? Ayo, menopang tumbuhan yang lain sehingga tumbuhan menjadi lebih tegak. Kalau tidak ada batang, dia tidak akan menopang pada tumbuhan bagian yang lain. Nah, terus ada lagi buah. Buah itu sebagai cadangan makanan. Nah, terus biji juga. Biji untuk sebagai pembentukan individu yang baru. Nah, ada yang mau menyimpulkan dari kalian di sini tentang bagian-bagian tumbuhan? Coba. Saya, Bu. Ya, boleh. Saya akan menyimpulkan mengenai bagian tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ya. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral. Ya. Batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan yang lain. Daun untuk proses fotosintesis, bunga untuk berkembang biaknya tumbuhan yang lain, biji untuk menumbuhkan calon individu yang baru, dan buah untuk cadangan makanan atau melindungi biji. Iya, tepuk tangan buat Akila. Ya, bagus ya. Ya, dapat bisa menyimpulkan pada bagian-bagian tumbuhan yang lain. Coba dari kalian ada yang mau menyimpulkan dari materi yang telah kita sampaikan? Ayo, Bayu, ayo. Kesimpulan yang apa? Bagian apa yang kalian ketahui yang telah Ibu pelajari tadi, ya? Bayu mau? Ya, silahkan berdiri. Ya, bagian-bagian tumbuhan apa saja coba? Bagian tumbuhan ada akar, Iya. batang, biji, buah, bunga, daun. Iya, fungsinya apa saja itu dari bagian-bagian tumbuhan coba? Akar berfungsi menopang dan menyerap air Iya. atau menyimpan cadangan makanan. Terus? Bagian daun untuk membuat Menyerap air dan mineral. Ya. Batang apa fungsi dari batang? Menyongkok tumbuhan. Ya, bagian yang lainnya. Ya, tepuk tangan buat Bayu. Ya. Nah, oke. Di sini selanjutnya Ibu akan merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Nah, di sini pembelajaran yang telah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Nah, kalian begitu antusias mengikuti apa yang telah Ibu berikan. Nah, terus di dalam diskusi kelompok kalian aktif dan bersemangat ya mengikuti pembelajaran yang telah Ibu berikan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan refleksi lembaran tentang pembelajaran yang telah kalian lakukan ya. Boleh diisi ya, nama, tulis di sini ada 3 refleksi yang harus kalian isi.
Ya, udah? Iya, lebihan ya. Ya, jawabannya tulis di selembaran ini ya. Ini apa tulis ya? Ungkapkan perasaan kalian ketika selama pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas ya. Bayu Vertika. Udah belum? Ya. Udah kelompok 4? Ya. Nah, untuk refleksi dari kalian, Ibu pengen satu kelompok merefleksikan apa perasaan kalian. Di sini ada 3 ya. 3 pertanyaan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalian boleh ungkapkan dari setiap kelompok ya. Untuk kelompok 1, siapa yang mau menjelaskan perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Boleh, Najwan? Berdiri ya untuk merefleksikan pembelajaran hari ini.
Ya, yang itu pertanyaan yang ke-1 ada kan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Dan yang kedua, apa yang kalian pelajari hari ini? Bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, terakhir, apakah kalian mengalami kesulitan pada materi ini? Tidak, pelajaran ini sangat seru dan menyenangkan. Iya. Kelompok 2, bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Oleh Akila. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ini apa? Saya tadi mengerti soal bagian tumbuhan. Ya. Penjelasannya begitu baik. Apa yang kalian pelajari hari ini bagian tumbuhan? Ya. Terus? Apakah kalian mengalami kesulitan pada materi ini? Tidak sama sekali, justru begitu menyenangkan. Ya. Saya jadi paham mengenai bagian tumbuhan. Ya. Untuk selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, sama sekali menyenangkan karena pelajaran hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang tumbuhan dan fungsinya? Ya. Apakah kalian mengalami kesulitan pada materi? Tidak sekali pelajaran hari ini. Iya. Untuk kelompok 4 boleh merefleksikan pembelajaran hari ini. Menyenangkan sekali bisa mengikuti pelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Apakah kalian mengalami kesulitan pada materi ini? Saya tidak sama sekali merasa kesulitan. Iya. Tidak merasa kesulitan ya. Itu hasil dari refleksi kalian. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan semuanya? Menyenangkan. Iya. Terus yang kedua, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya. Fungsinya. Sudah tahu sekarang fungsi dan bagian-bagiannya? Sudah paham? Sudah. Nah, terus apa kesulitan selama pembelajaran yang telah Ibu sampaikan di kelas? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti Ibu akan sampaikan materi yang berbeda ya, yaitu materi tentang fotosintesis. Kalian boleh nanti baca-baca dulu ya materinya, nanti Ibu sampaikan untuk pembelajaran berikutnya. Oke? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, cukup ya di sini pembelajarannya Ibu sampaikan. Kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Dipimpin oleh Ferdi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Rapikan dulu alat tulisnya ke buku dan pensilnya ke tas ya. Ya. Boleh ininya dibawa pulang ya.
Boleh dirapihkan? Mejanya yang rapih ya. Ya, kalau sudah boleh pulang. Boleh dari kelompok ini dulu, kelompok 4. Ayo, mau pulang? Mau. Ya. Sok, boleh keluar dari kelompok ke kelas ya, keluar kelas. Ya. Salim dulu ya. Ya, terus? Ya. Stop, sudah. Ya, terus? Boleh? Bentar ya. Ya. Siapa lagi yang belum kelompok? 2. Assalamualaikum. Ya.